untuk berangkat haji dan umroh. Takutkan dimati. Insyaallah ya. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faqala Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbi. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Yang terhormat Bapak Yayasan, Bapak izin Pak Haji Jasa Karo-Karo ST, insyaallah kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri keberkahan dalam umurnya, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Kemudian salam hormat dan ta'zim kepada Kepala Sekolah SMA Taruna Bapak Jamal Tahir Karo-Karo MPD. Mudah-mudahan juga beliau sukses dalam karirnya, menjadi suami yang soleh, jadi ayah yang soleh, dan jadi kepala sekolah yang sukses dunia dan akhirat. Juga salam ta'zim kepada seluruh guru-guru yang hadir, yang bapak-bapak. Berapa orang nih guru bapak-bapaknya? Ada 3 atau 4 orang. Sahabat saya Ustaz Soleh, insyaallah mudah-mudahan betul sesuai namanya. Jadi Soleh insyaallah. Kemudian ibu-ibu yang hadir, oh, masya Allah, ikan hiu warna abu-abu. I love you ibu-ibu. Ibu-ibunya masya Allah, pantas Ustaz Soleh betah di sini. Cantik-cantik gurunya, insyaallah ya. Mudah-mudahan ibu-ibunya juga menjadi wanita yang solehah. Dan juga anak-anak Ustaz, para calon-calon generasi muda ke depan yang insya Allah inilah calon-calon jadi pemimpin nanti. Anak-anak, terserah mau bakatnya mau jadi apa, terserah. Mau dia mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, mau jadi presiden, terserah mau jadi apa saja. Polisi, tentara, yang penting pertama dikuatkan adalah imannya. Kadang banyak orang yang kadang tinggi jabatannya, tapi imannya nggak punya. Saya kadang perhatikan ada anak-anak begitu, pernah nanya, Ustaz, anak-anak ini cemana lah Ustaz? Kenapa Bu? Saya bilang, kadang ku tengok aneh-aneh bakatnya. Biarkan dia mau jadi apa, yang penting dari kecil kuatkan imannya. Ada anak-anak kami Ustaz, mulai dari kecil ku tengok bakatnya Ustaz, megang tembak-tembakan aja. Oh, ingin jadi polisi dia, tapi polisi beriman. Ada anak kami Ustaz, kasih lompat aja dia dari atas genteng Ustaz. Oh, mau ingin jadi penerbang, terjun payung dia. Jadi penerbang yang beriman. Anak kami Ustaz mau tengok dari kecil, suka kali bawa suntik-suntik. Oh, ingin jadi dokter dia, dokter yang beriman. Datang ibu tuh ngadu pula, aku anakku lain pula Ustaz. Kenapa Bu? Dari kecil megang martil aja Ustaz. Oh, ingin jadi hakim dia. Kalau nggak lulus jadi tukang. Emang kenapa Bu? Data yang satu sambil nangis, aku anakku lain Ustaz. Kenapa Bu? Dari kecil ku tengok ngambilin barang orang aja dia. Oh, ingin jadi maling dia, maling beriman. Emang ada? Allahu a'lam bishawab. Jadi anak-anak nih mau jadi apapun dia tafadhol, yang penting kuatkan imannya. Insya Allah nanti besarnya dia bisa menjadi anak-anak yang berguna, imannya menjadi iman yang soleh dan soleh. Amin. Saya ceramah tidak usah lama-lama, ini setengah 10. Jadi kita ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat. Cocok? Baik. Mari kita awali ngaji ini dengan mengucapkan puja syukur kita kepada Allah dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita ulangin sama-sama. Ayo, boleh sambil bagi kue, nggak ada masalah. Yang penting kita memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah
kita bersalawat kepada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu seluruh yang hadir, hari ini kita sudah berada pada bulan Rabiul Awal. Setiap bulan itu memiliki satu keistimewaan. Bulan Ramadan istimewanya adalah nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Bulan Muharram istimewanya adalah hari Asyura. Bulan Rajab istimewanya adalah Isra wal Mi'raj. Bulan Rabiul Awal istimewanya adalah Maulid Nabi. Kita diciptakan oleh Allah 12 dalam setahun. Ayo anak-anak Ustaz, siapa yang hafal? Nanti di akhir saya buat pertanyaan. Siapa yang bisa jawab saya kasih hadiahnya umroh. Diantar sampai Kuala Namu. Iya. 1 tahun ada 12 bulan. Ayo coba sama-sama. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Banyak yang cuma ngoceh aja tapi nggak pas. Aku tengok banyak orang model begitu. Asal cakap aja dia, padahal nggak pas. Padahal ada 12 bulan Allah ciptakan dalam setahun. Inilah yang mau kita ingatkan. Bulan ini menjadi bulan yang salah satu istimewa adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz, kita akan sesuai dengan tema yang kita bicarakan. Pertama, kita cerita tentang meneladani Rasulullah. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi menceritakan bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Contoh yang paling baik dalam hidup kita ini adalah Rasulullah. Siapa? Siapa contoh terbaik? Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang perlu kita contoh? Pertama, Bang, kalau makan aja sambil dengar kemari, ya. Apa yang perlu kita contoh dalam Rasulullah itu? Pertama, mulai dari akhlaknya. Coba bedakan akhlak anak dulu dengan sekarang, maaf jauh berbeda. Dulu orang tua kalau ngobrol, saya teringat Pak izin Pak Karo-Karo. Kebetulan ibu saya juga, saya cerita tadi dengan beliau, istri saya itu, mak saya itu baru tarigan, ya. Kemudian tadi belum sempat cerita kami tentang bahasa Karo, karena hari-hari saya itu lebih banyak bahasa Karonya sebenarnya. Cuman karena ayah saya Jawa, jadi nama saya itu Irwanto, ya. Dan anak saya tidak ada lagi nama Jawanya. Ini anak saya paling besar, sedang menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, anak saya ini dari kecil hafiz. Namanya hafiz. Iya. Memang beliau sedang menghafal Quran. Sekarang jadi hafiz Quran di Darul Adib di pesantren Padang Sedempuan. Kebetulan ini sudah 4 hari libur. Saya bawa dakwah kemana-mana. Saya mau pingin beliau itu jadi hafiz betul. Jadi anak tuh boleh dibuat namanya sesuai dengan keinginan orang tuanya. Saya buat supaya jadi hafal Quran, hafiz. Namanya Muhammad Hafiz Al-Rashid. Besarnya jadi hafal Quran. Sekarang aku tengok ada ibu-ibu zaman sekarang bikin nama pun asal aja. Digabungkan 2, kalau cocok nggak apa-apa, ini nggak cocok. Namanya Leman, Ibu Toibah, digabung jadi 1, Letoy. Kalau jadi Ustadz kan nggak enak nih kan. MC bilang, Alhamdulillah Bapak Ibu kita panggilkan Ustadz Letoy. Orang belum dengar ceramah udah tidur Pak, ya kan? Kenapa? Karena nama itu doa. Jadi saya mau ceritakan, ternyata orang tua dulu akhlak mendidik anak kita hebat-hebat. Orang tua dulu apa? Ayah saya itu sekolah SR, ibu saya SR, sekolah rakyat. Tapi akhlak anak-anaknya hebat. Kenapa? Karena dia contohkan kepada Rasul. Dia nggak tahu hadis. Mak ayah kita dulu nggak tahu banyak ayat, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
Itu kalau kami pulang dulu Bu, Pak, pulang sekolah, mak kami nggak pernah marah, cuman dia gini aja. Itu udah takut kami pulang. Ya Allah, mama depan pintu bang, udah mama depan pintu. Cemana kita ini? Akhirnya pulang kita, apapun kelamaan. Udah ketakutan. Zaman sekarang coba ayah mak depan pintu, mata dibesarkan, anak pulang nggak takut. Apa kata anaknya? Mata lah ya. Nggak ada akhlaknya. Orang tua dulu kalau ngobrol, maaf Bu, orang tua ngobrol, berani nggak di? Contoh orang tua nih, berani nggak melintasin orang tua lagi ngobrol? Kalau melintas orang tua ngobrol, mak kita nggak marah, cuma ditengok aja. Udah jauh, tamu pulang, habis biru-biru pak kita. Akhlakku nggak ada, nah adabku nggak ada. Ternyata yang diajarkan itu adalah adab dan akhlak. Siapa yang diteladani? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu, ada anak ustaz, ayo, kenapa kita suruh meneladani akhlak Rasulullah? Karena memang dialah satu-satunya yang jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan jadikan contoh kita sekarang ini artis. Coba kita lihat dalam kehidupannya, Masya Allah. Apa yang dia suka, dia kerjain. Menikah, pamer, tapi baru 2 hari udah cerai. Itu yang jadi contoh sekarang anak-anak kita. Makanya satu-satunya yang menjadi contoh bagi kita adalah akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita ceritakan. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Yang disempurnakan oleh Rasulullah yang pertama adalah akhlak. Sekarang kita lihat Allahu Akbar. Zaman dulu orang ngaji pakai alif-alif, adik-adik. Ngaji dulu pakai alif-alif, bukan kayak sekarang. Ngajinya pun dulu dieja. Alif dati alif bawa ilaf dopan u a i u, gitu ya Bu. Badate baba bawa biba dopan bu. Nah, itu yang udah tua yang jawab tuh biasanya. Ngajinya dulu begitu. Wow sin sabdu date wasin date saham date la min dopanmu was. Gitu. Tapi akhlaknya, adabnya. Sekarang coba tengok ngaji pakai ikra. Anak saya aja ditanya, coba nak cari huruf dot, ketawa dia. Mana ada dodot di Al-Quran gitu. Dia nggak tahu huruf, dia cuma tahu dot, cuman. Kenapa? Asbabnya karena memang tidak diajarkan dari kecil. Maka bagaimana supaya bisa? Pertama, kuncinya anak-anak, coba kunci pertama agar akhlak kita itu supaya bisa baik, pertama adalah mencintai Rasulullah. Siapa yang dicintai? Lalu bagaimana cara mencintai Rasulullah? Ini yang menjadi oleh-oleh bisa dibawa pulang. Cara mencintai Rasulullah yang pertama adalah banyak bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nggak usah cerita tentang Sayyidina Ustaz. Ada yang pakai Sayyidina, ada yang enggak. Itu urusan kita masing-masing. Ada ku tengok orang nggak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ada. Ada yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silahkan. Ustaz, di mana bedanya? Kenapa ada yang Sayyidina, ada yang enggak? Bu, kalau yang pakai Sayyidina itu kalimat sanjungan. MC bilang, Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustadz Irwanto sudah datang. Kepada Al-Ustadz Irwanto Ar-Rashid kami persilahkan untuk memberikan tausiah. Ustadznya itu penghormatan. Tapi MC kalau mau bilang, Alhamdulillah Bapak Ibu Irwanto sudah datang. Nah, kepada Irwanto kami persilahkan untuk memberikan tausiah. Jangan lama-lama ya toh. Boleh nggak? Boleh, orang itu nama saya. Cuma kan ku tandai aja itu. Paling ku bilang sama Ustaz Soleh, tolong ajarkan adab tuh. Adab. Maka kalimat Sayyidina itu jangan dimasalah. Yang penting pertama, ayo kita banyakin sholawat. Dulu kami masa kecil Bu, disolawatin oleh ibu kami kalau tidur tuh. Sambil diayun tuh, salatullah salamullah
tidur. Sekarang coba tengok, anak-anak tuh diayun tapi nggak mau tidur. Orang ibunya sambil ngayun megang handphone, apa lagunya? Menangislah, kan kau juga manusia. Maka nggak tidur anaknya nangis. Ditengoknya udah 1,5 jam ngayun nggak tidur. Rupanya tengok lama-lama tertidur anak tuh. Alhamdulillah tidur juga anakku. Begitu dia pergi apa katanya? Bercanda katanya. Anak zaman sekarang jauh beda. Kenapa? Karena tidak disolawati. Makanya Masya Allah, ayo anak Ustaz, saya senang maju ke depan. Ada tadi menyampaikan puisi, kreasi, silahkan saja. Kenapa? Karena yang mau kita jadikan contoh itu adalah Rasulullah. Orang kalau udah Rasulullah yang dijadikan contoh, hidupnya jadi berkah. Makanya yang perlu kita banyakin dalam hidup kita ini adalah sholawat. Ustaz, sholawat itu di mana? Di mana aja boleh. Di rumah Ustaz boleh, di jalan boleh, naik kendaraan boleh. Bukan mesti harus duduk di masjid pakai tasbih. Karena dengan sholawat yang kita bacakan itu, nanti ada 4 hikmah daripada sholawat itu. Inilah yang mau kita jadikan sebagai contoh. Apa itu? Yang pertama, orang yang banyak berselawat kata Rasulullah, hidupnya akan mendapatkan keberkahan. Yang mau kita lihat ini Bu, berkah. Umur tuh berkah, rezeki berkah, ngajar berkah, dapat gaji berkah. Ada orang Bu umurnya panjang tapi nggak berkah. Asal dia nggak ada, orang senang. Begitu dia datang, orang gelisah. Mana si Polan nggak datang? Alhamdulillah, diuntung dia nggak ada. Begitu dia muncul nih, datang bola, hancur kita ini. Datang, itu nggak berkah tuh. Begitu kita datang, bubar orang. Kita nggak datang, senang orang. Itu nggak berkah hidup. Tapi kalau kita nggak ada, mana si Polan, mana Ustaz Soleh, nggak datang, ya Allah, kok nggak datang dia ya Allah. Kalau dia ada pasti enak kita ini, makan ditraktirin aja deh. Jadi berkah dia. Itu umur. Bagaimana tentang rizki? Ada orang Bu maaf, duitnya banyak, tapi nggak ada berkah. Ada orang ternyata hartanya penuh, tapi nggak bisa dinikmati. Dia punya mobil 3, rumah mewah, tapi nggak bisa tidur. Dibilang sama lakinya, oh bang apa? Udah dikunci pintu depan, udah Pak De. Kenapa kok sibuk kali? Sekarang musim maling bang, jendela udah kunci bang, udah. Pintu belakang udah semuanya. Bukan gitu bang, sekarang lagi musim maling. Kami pun takut kali. Jadi gimana lah kalau gitu? Gini aja lah bang, besok kita panggil tukang aja, kita tembok aja rumah kita ini bang, kasih pagar kawat, kasih kaca di dalam supaya jangan masuk maling. Akhirnya betul, panggil tukang, ditembok, taruh kaca, taruh pagar kawat. Kata istrinya, bang, ku tengok berani juga maling bang, dilompati juga. Jadi gimana? Gini aja bang, kita bikin security di depan, taruh rumah pos-pos, taruh security di situ. Udah seminggu apa katanya, ya Allah bang, security-nya pun tidur aja kerjanya bang. Kau kok tahu? Orang aku yang jagain dia kok bang. Saking takutnya, tak tenang. Akhirnya katanya gimana kita buat? Gini aja lah bang, kita beli aja anjing herder tuh bang. Anjing herder tuh nanti yang jaga. Kalau ada maling habis diajarnya bang. Rupanya dibelilah butuh anjing herder. Bener dibelinya. Terakhir security-nya nggak bisa tidur, dikejar-kejar anjing tiap malam. Tidak ada ketenangan. Padahal di samping Bu ada rumah yang kecil, pas-pasan rumahnya, setengah batu setengah papan, tapi nikmat aja. Suami istri mau tidur, ngobrol kayak mana bang, apa besok yang bisa dikerjain ya, apa yang ada lah dia. Akhirnya tertidur mereka, tertidur. Rupanya jam 1 bunyi, kata bininya, bang, ada orang di luar, biar aja, nanti maling bang. Mau maling apa? Cincin kau udah ku jual, surat rumah udah ku gadekan. Terakhir maling masuk juga, Bu, ditengok maling, ditengokinnya nggak ada, cuma TV hitam putih, udah remote nggak ada, layarnya pun kabur-kabur, paksa disogrok-sogrok. Ditengok sepatu sebelah-sebelah, kata malingnya, ya Allah kasihan kali yang punya rumah ini. Terakhir tinggalkan duit untuk beli sepatu. Kalau ada maling kayak gini aku pun mau dimaling. Ternyata ketenangan, kesenangan bukan dari harta yang banyak teman-teman. Maka mohon maaf buat adik-adik, jangan jadikan sarana utama yang mau kalian kejar itu adalah kekayaan, tapi ketenangan. Banyak orang kaya tapi nggak tenang.
Maka kalau ada orang datang aku, insya Allah hatinya kaya. Nikmati aja hidup ini. Maka dari mana bisa kita dapat itu? Dari banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo hidupin selawat sambil jalan boleh. Ustaz, aku nggak mau nada Ustaz. Terserah mau nada mana. Ada teman saya juga dicoba pakai nada sendiri. Apa katanya? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Boleh. Asal tahu. Nanti takutnya ujung-ujungnya dia lupa apa katanya. Iwape. Karena nadanya mirip dengan iwape. Ayo hidupin. Apa yang pertama? Orang banyak berselawat, hidupnya Yang kedua, orang yang banyak berselawat kata Rasulullah akan ditenangkan hatinya. Saya sampaikan dalam sebuah hadis di awal tadi. Apa kata Rasulullah? Inna fi jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalbi. Itu yang dimaksud dengan qalbu. Apa Bu? Anak-anak Ustaz apa? Qalbu huruf qaf. Nanti kalau diterangkan sama Ustaz Saleh biar tahu gitu. Qaf, qalbu, jangan kaf. Kalau qalbu anjing. Qalbu hati. Maka ibu-ibu kalau ada suaminya pulang, "Dek, kau selalu berada di kalbuku." Berarti kau selalu ada di anjingku. Kata istrinya, "So sweet." Wow, bininya. Jangan kalbu, tapi kol. Di hati kita ini ada kalbu. Kalau hatinya baik, insya Allah baik semua. Coba tengok guru-guru kita itu. Kalau ucapannya baik, itu ada di hatinya. Ada ku tengok kalau orang udah hatinya baik, Bu, nggak pernah suzon pada orang lain. Mau kawan kayak manapun, mau naik tinggi kelasnya, mau prestasinya bagus, nggak suzon dia. Kenapa? Memang itu hasilnya. Tapi kalau orang hatinya udah nggak bagus, busuk aja nih orang. Ada orang beli AC dia yang kedinginan, orang beli kompor dia yang kepanasan, orang naik haji dia naik tensi, orang beli kereta dia stroke, orang beli mobil dia jiun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Hatinya nggak bagus. Suzon aja. Ada anak gadis tetangga, Bu, kerjanya agak jauh ke arah Mabar sana. Tapi tiap malam diantar orang pulang, nggak tahu apa kerjanya. Kata dia, "Ya Allah, amit-amit jabang baik punya anak gadis kayak gitu." Kenapa Mak? Kau tengok anak gadis, jangan kau tiru dia Nak. Kenapa Mak? Tengoklah itu. Pagi entah siapa yang jemputin dia, malam diantar tengah malam entah siapa yang ngantar dia. Nggak tahu apa kita kerjanya, tengok yang entah siapa aja ngantarin. Kata anaknya, "Mak aja yang tahu." Maksudmu orang dia naik Grab kok? Ya iyalah. Susah pula itu. Begitunya, aku tengok memang orangnya beda-beda tapi helmnya kok sama, kata dia. Sujon, berprasangka buruk pada orang lain, tidak boleh. Orang kalau ada perasa buruk, Bu, Masya Allah, itulah hatinya busuk. Kalau hatinya udah busuk, nengok orang nggak pernah senang, curiga aja bawaannya. Maka mulai dari situ, orang ayo bersihkan hati kita. Orang yang kalau hatinya bersih, pikirannya bersih, tenang dalam belajar. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya bisa hati kita itu tenang? Banyakin salawat. Makanya ada salawat tibbil qulub, salawat penenang hati, penyejuk hati, pengobat hati. Namanya asy-syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril wa
aliyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bisa banyak di antara kita yang nggak hafal. Itu padahal salawat itu bagus untuk menenangkan hati. Ibu-ibu kalau hatinya lagi gegana, gelisah, galau dan merana, bacalah salawat ini. Atau lagi andilau, antara dilema dan galau. Salawat ini penenang hati. Ini kadang coba tengok anak-anak kita sekarang, ya Allah, lagunya pun gak ada yang salawat. Kuda yang mana Tuhan senangi. Kalau dipancing sikit aja bawaannya tangan di atas. Saya dulu tengok kalau udah ke kampung-kampung tuh, kalau tengok ya Allah, kalau udah ada keyboard bapak-bapak itu. Karena memang kenapa asik di situ, Pak? Saya dulu Pak orang kampung nih, kalau kami tinggalnya Sekalungun pasti Pak Karawang. Jadi kalau kami ke kampung ke dalam itu, ya Allah, itu kalau udah ada keyboard tuh, baru mengucapkan tes. Itu udah banyak orang yang nonton. Baru bilang tes, ternyata dari ucapan salam aja beda tuh. Coba tengoklah, ucapan Bapak Kepala Sekolah megang mic aja gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beda. Ustadz megang mic-nya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau artis megang mic kayak najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bisanya dia betul, tapi entah macam apa ikutnya. Ada tuh modelnya begitu tuh. Maka itu banyak orang datang tuh. Itu biasanya kalau udah mulai keyboard datang, mulai pagi sampai sore itu baju tangan panjang, celana panjang. Lagunya masih nakut-nakuti orang. Bila Jibril datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Itu sampai maghrib. Dari maghrib sampai ke 10 lagunya pun masih enak. Dari jam 10 ke bawah udah gak jelas lagi, pakaian udah gak jelas, tinggal baju sama layangan sama kacamata doang yang ada. Itulah banyak nonton. Ustaz kau tahu waktu itu aku pas ada di situ Pak waktu itu. Bukan nonton, survei. Aku tengok ternyata ini yang menyebabkan orang dekat jauh dari rahmat Allah, hatinya gak tenang. Maka mulai sekarang ayo banyakin salawat supaya hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, orang yang banyak bersolawat, maka fadilahnya adalah dipercepat dikabulkannya doa. Saya mau ceritakan nih sedikit pengalaman. Doa ini adalah induk dari segala ibadah. Saya merasa yakin betul dengan doa. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Kata Allah, ya Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku, katakan kepada mereka, aku itu dekat. Sedekat apa Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apapun yang mereka minta, aku kabulkan, kata Allah. Garis bawah ini tuh. Apapun yang mereka minta, dikabulkan Allah. Aku tengok ada sekarang orang doa pun nggak mau, minta pun nggak mau. Kalaupun doa, letakkan tangan di sini. Amin. Amin. Seolah-olah gini, ya udah kabulkan ya Allah, kabulkan nggak apa-apa. Seolah-olah macam pasrah kan. Ada orang kadang habis sholat doa pun nggak mau. Assalamualaikum, assalamualaikum, pergi terus. Aku pegang. Mau kemana bang? Mau pergi Ustaz. Doa dulu, aku bilang. Udah Ustaz. Oh cepat kali. Lebih cepat lebih baik Ustaz. Emang doamu apa? Rupanya doanya singkat. Apa katanya? Ya Allah, kau tahu apa yang ku mau. Amin. Kau tahu yang ku mau. Allah maha tahu, tapi jangan gitu-gitu juga. Doalah yang terbaik. Setuju? Kadang ada orang berdoa pun malas, ya Allah. Padahal kata Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Minta padaku, kata Allah. Bang, kalian mau apa? Kalian mau sukses dalam karir, kecil bagi Allah. Kalian menjadi orang kaya, gak ada apa-apanya bagi Allah. Yang penting kau minta. Ini kadang minta pun kita males. Doa pun males. Saya Bu, minta gak dikabulin. Permintaan kita itu ada 3 caranya. Pertama, ada yang langsung dijawab. Berarti doa itu bagus. Ada yang kedua, ditunda. Nggak sekarang, besok. Nggak besok, lusa. Nggak lusa minggu depan, tahun depan. Saya pernah alami itu. Yang ketiga, ada yang diganti. Saya Bu, jujur, mulai dari saya kuliah tuh, hampir sama dengan Ustaz Soleh nih. Kami ini dulu setengah tubuh kami ini hidupnya tinggal di mes. Di masjid. Tukang sapu-sapu masjid, tinggal di masjid. Dari SMP, SMA, kuliah. Saya SMA-nya itu di Kabanjahe, kebetulan di Samura. Beliau paham betul, tahu di mana tempatnya itu. Saya dulu sekolahnya di sana. Tinggal di mana? Di masjid. Tinggal di masjid. Maka saya kalau ada orang tinggal di masjid udah biasa. Setengah tubuh saya ini milik umat.
kuliah di Medan, di IAIN dulu, masih IAIN, S1-nya di IAIN. Itu saya pun tinggal di masjid, nggak ada. Makannya hebat kali nggak ada. Tapi tiap malam Jumat itu pasti saya ikut wirid. Kenapa? Perbaikan gizi. Cuman malam Jumat ada makan malam. Selainnya kadang Indomie aja, makannya mie instan aja. Maka muka kami udah kayak Indomie. Biasa anak-anak masjid. Tapi saya selalu doa, ya Allah, izinkan aku bisa berangkat umroh, ya Allah, berangkatkan aku umroh, ya Allah. Enggak juga. Rupanya doa saya itu ditunda. Lama-lama, jujur tahun 2014 itu pertama kali saya umroh. Saya doa, ya Allah, pengen aku berangkat, ya Allah. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Ustaz, ya. Ustaz udah pernah umroh? Belum, Bu. Doainlah Ustaz, ada lahan saya mau dijual. Nanti kalau laku lahan saya, Ustaz, kami mau umroh sekeluarga. Saya doain, Bu. 6 bulan, alhamdulillah, laku tanahnya. Rupanya bulan kedua berangkat orang itu umroh sekeluarga. Aku nggak diajak. Karena dia gak ada janji. Dia bilang nanti Ustaz umroh, kan gak ada. Cuma dia bilang doakan tanah bulan Ustaz. Kalau ulaku nanti kami mau umroh sekeluarga. Betul. Berangkat orang tinggalkan ya. Kalau mati cuma berdangki kali lah ibu. Tapi ternyata Allah Maha Kaya, Maha mendengarkan doa. Saya doa lagi Mang Saleh. Saya ada orang umroh, saya doain tuh, ya Allah, kapan aku berangkat, ya Allah, berangkatkan. Alhamdulillah, ditelepon saya oleh Ustaz saya. Adinda, iya. Udah berangkat? Belum. Ayo berangkat kita bulan depan. Ah, serius? Serius. Jangan ansor lah Ustaz bilang. Tahu ansor? Angin sorga. Asli dijanji-janjikan. Enggak, ini beneran. Ayo berangkat kita. Serius, berangkat. Rupanya betul. Selesai paspor saya diantarlah koper, ada pakaian ihram, ada baju batik, ada uang 250 real di dalam. Saya syukur menangis. Saya bilang sama istri saya, yang tengok yang akhirnya berangkat umroh. Alhamdulillah. Saya telepon Ustaz. Siapa yang berangkat ini? Saya umroh. Adalah yang dirahasiakan. Tolonglah Ustaz kasih tahu siapa yang berangkatin aku ini umroh. Nangis-nangis. Untuk apa katanya? Mau ku bilang sama dia, Ustaz, bisa nggak berdua sama istriku? Rupanya nggak bisa cuma satu. Mulai dari situlah saya akhirnya diizinkan oleh Allah berangkat. Di depan Ka'bah saya berdoa, demi Allah, ya Rabb, izinkan aku suatu saat bisa meladeni tamu-tamumu. Pulang dari sana, mulailah travel, bilang, Ustaz, si Polan mau umroh, tapi dia mau minta Ustaz yang ngawanin. Ah serius? Tapi aku nggak ada duit. Udah nggak ada pakai duit, berangkat aja. Mulai dari situ Bu, jadi saya mutoib sampai sekarang. Makanya saya kadang belum selesaikan S2 dengan beliau. Ini bareng kami. Beliau selesai, kami belum selesai. Karena saya lebih lama di Mekah daripada di Indonesia. 2 bulan, balik nanti 1 minggu, 2 minggu, balik lagi ke sana 2 bulan, akhirnya ditinggal-tinggal. Dan itu pekerjaan saya sekarang. Lebih lama di Mekah ketimbang di Indonesia. Apakah karena saya berangkat karena duit? Enggak. Tapi karena Allah udah panggil, ada yang nggak mungkin bagi Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik Ustaz, kalau mau bikin umroh, satu, amalkan amalan yang disenangi oleh Rasulullah. Selawat. Ustaz belum bisa berangkat, baca surah Al-Muluk. Belum bisa juga, baca surah Al-Hajj. Itu juga belum bisa, baru baca surat rumah, surat cincin, surat tanah, cocok gadekan insya Allah. Surat SK kalau ada. Tapi kalau juga belum berangkat, Ustaz, kayak mana caranya? Ada orang umroh, datangin, pegangin kopernya. Siapa tahu ibu pegangin kopernya, antar Kuala Namu, pegangin kopernya terus. Mana tahu kedorong masuk pesawat. Memang bisa Ustaz, Allah wa'alam bisa. Tapi yang jelas doanya pasti dikabulin. Enggak sekarang, besok, lusa. Atau ada yang lebih hebat. Apa itu? Diganti oleh Allah. Adik-adik, saya mau ceritakan. Ada orang berdoa minta kaya nggak dikasih-kasih. Minta kaya nggak dikasih, ya Allah. Udah seminggu ini aku sholat duha, ya Allah. Kau bilang siapa yang sholat duha, kau kabulkan rizkinya, kau banyakkan rizkinya. Tapi sekarang aku masih susah, ya Allah. Kalau besok belum kau kabulkan, udah ceng aja aku nih doa. Minta ceng doa. Jangan takut, Allah udah kasih. Tapi maaf, cara mengasihnya diganti oleh Allah. Apa yang dikasih? Kesehatan yang kita miliki itu jauh lebih mahal. Betul? Ibu, adik-adik, mau nggak kalian dikasih duit ratusan juta, tapi sakit-sakitan terbaring di rumah sakit, terkapar, mau dikasih 1 juta, mau 2 juta Bu, 3 juta lah, 5 juta nih terakhir. Nanti kalau mau balik ya Bu. Sebegitu mahalnya sehat itu. Bayar berapapun kita nggak mau, yang penting sehat. Betul nggak Bu? Allah Akbar. Coba lihat masa Covid kemarin. Tanya Ustaz Soleh nih, kami pun sekolahnya, kuliahnya pun pakai Zoom. Kenapa? Nggak bisa ketemu. Saya
Saya ngisi ceramah, Bu, ya Allah, kemana-mana pakai masker. Habis aku ceramah, aku buka jigong semuanya. Asal masuk cuci tangan, keluar cuci tangan, masuk cuci tangan, keluar cuci tangan terus, tapi nggak makan-makan. Ini pun nggak ada juga cuci tangannya, berarti kan nggak ada makannya nih. Nggak apa-apa, dimontor tuh boleh. Bercanda. Awak nggak pernah mikirin itu. Aku kalau ceramah aku nggak pernah kupikirkan. Cuman tadi istriku aja bilang, mau kemana ya? Mau ceramah kemana? Ke sekolahnya Ustaz Soleh. Nanti kalau bawakan roti ya kalau ada, aku bilang. Cuma disampaikan gitu aja nya. Bercanda. Ternyata mahal itu, sehat itu mahal. Setuju nggak, Bu? Masya Allah. Saya jujur, travel kami lah pertama kali saat COVID mati, kami langsung diizinkan untuk berangkat. Bu, begitu dibilang Ustadz, ya Ustadz berangkat hari ini juga, besok juga. Kemana? Umroh. Tapi ditutup. Ini udah dibuka oleh Saudi. Bu, Masya Allah, saya takutan. Dari Medan, saya harus berangkat ke Jakarta. Tapi sebelum berangkat, cuci hidung, sogro mulut, swab dulu. Sampai di Jakarta, karantina 3 hari, cuci hidung, sogro mulut. Lalu sudah negatif, baru terbang ke Madinah. Sampai di Madinah, kan di karantina 3 hari, cuci hidung, sogro mulut. Udah gitu berangkat ke Mekah. Dari Mekah, di karantina lagi 1 hari, cuci hidung, sogro mulut. Balik ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kami dipositifkan 90%. Masuk Wisma Atlet, cuci hidung, sogro mulut. Habis itu 17 hari, balik ke Medan. Sampai di Medan, saya disambut oleh keluarga saya. Istri saya nangis, anak-anak kami nangis. Len nangis kenapa? Rindu, bilang. Enggak. Jadi kenapa? Lubang hidung ayah kok gede kali gitu. Semuanya enggak, cuci hidung segera mulut. Cuci hidung segera mulut. Beda betul, Pak. Swab di Mekah tuh, jujur. Swab di Mekah, di Madinah tuh ambil ke tempat, ditempelkan aja ke hidung tuh. Kelas katanya. Ya Allah, cuman gitu aja. Iya. Coba kalau kita di sini, udah disogro sampai ngampun kita, Pak. Allah, ya Allah. Udah dapat apa katanya? Belum kena. Betul-betul cari harta karun dia di kuping hidung kita itu. Sampai kena, pernah nggak ada rasakan? Ya Allah, sampai keluar air mata kita ini, belum kena katanya. Tumbuhkan hidung kau itu baru kena rasakan. Keluar darah itu baru kena. Itu baru mulut, baru hidung, belum lagi mulut. Ayah saya bawa ke Batam masa COVID itu. Ya Allah, dia bilang, gue selaku gak usah balin nela nopo, disokro-sokro air raiku. Gue sakit. Masya Allah. Itulah mahalnya sehat. Di situ baru kita tahu. Beneran, aku bukan bohong. Entah kalau pernah kalian merasakan sampai ke dalam loh itu, bukan pangkal lidah itu, sampai ke dalam. Udah kena baru dibilang, oh ya udah Pak. Apa udah Pak, kita udah setengah mati ini. Di Mekah itu demi Allah nggak ada tempel sikit aja, lalu lidah itu cuma ditaruh lidah aja, karena dia tahu nggak ada tuh. Ini ku tengok ada COVID ini Allah, dari dulu udah ada tuh. Cuma dulu namanya flu burung, hilang flu burung masuk flu babi, hilang babi masuk flu MERS, hilang MERS masih SARS, hilang SARS masuk COVID-19. Coba bayangkan tuh. Nanti entah apa lagi namanya, kita nggak tahu. Pokoknya terakhir mau pemilu muncul lagi penyakit. Allahu a'lam bishawab. Makanya sehat itu mahal. Maka doa yuk, jangan pernah berhenti. Doalah kepada Allah agar Allah berikan kita keberkahan. Makanya doa itu ud'uni astajibu lakum. Kata Allah, mintalah engkau kepadaku, pasti dikabuli. Kenapa? Kena air. Itu namanya rizki itu. Alhamdulillah. Baik, yang terakhir, yang keempat, orang yang berfadilah salawat, yang bisa mendapatkan salawat itu, yang membacakan salawat itu, fadilahnya yang keempat, dekat dengan Allah dan Rasul. Teman-teman, ibu-ibu, tidak ada satu kebanggaan bagi kita nanti kelak di hadapan Allah kecuali kita bisa dekat Allah dan Rasul. Saat nanti kita di akhirat, Rasulullah panggil ummati ta'al, umatku sini. Lalu Jibril tanya, ya Rasulullah, ya, itu siapa yang kau panggil? Dia umat-umatku. Dari mana kau tahu itu umatmu? Dulu di dunia dia banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ada selawat yang bisa menenangkan kita, berbebasnya kita dari berbagai masalah. Makanya yang mau kita teladani Rasulullah dengan selawat apa itu? Selawat Jibril. Ibu-ibu, ayo amalkan selawat ini. Saya dan istri dan anak-anak keluarga sedang mengamali selawat Jibril.
Ternyata salawat Jibril ini bukan hanya fadilahnya menenangkan, tapi membebaskan dari kita masalah. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina min zaniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'at lillahi da'i. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Maka ternyata orang yang menghidupkan hari-harinya selawat, berkah dalam hidupnya, keluarganya berkah. Bu, mohon izin, mohon maaf, anak-anak tuh kalau agak lasak, payah diatur, pegang kepalanya sebelum tidur, selawatin di telinganya. Bapak-bapak, Ustaz, aku bukan anakku yang lasak, Ustaz, lakiku yang bandel. Bu, bisikan di telinganya selawat. Kalau juga belum juga, subuh nggak mau bangun, selawatin. Nggak juga mau, baru bisikan di telinganya. Bila Ijrail datang memanggil, insya Allah bangun dia itu. Cuman kalau ibu ditempelin, aku nggak tanggung jawab. Terakhir rupanya kakek lakinya kaget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah deh, abang maaf, nggak sengaja, abang kaget. Kata bininya, terkadang kau lembut, terkadang kau kasar, membuat hati bertanya, siapa kau. Kata lakinya, ya Allah dia abang minta maaf, kalau kayak gitu nggak mau maafkan bang. Laki pergi. Terakhir laki begitu dia pergi, apa kata lakinya? Jangan tinggalkan aku. Memang lakinya tukang nyanyi macam mana ya kan? Nah makanya mulai dari sekarang, ayo hidupin selawat. Oh mohon maaf, anak-anak itu ternyata orang kalau udah bisikan di telinganya selawatan, di kepalanya pakai selawatan, air dihidupkan dengan selawatan, insya Allah jadi berkah. Maka anak-anak tuh, dulu anak-anak tuh berkah. Pagi-pagi dia yang membangunkan ibunya untuk salat subuh. Begitulah keberkahan yang diberikan oleh Allah pada keluarga yang hidupnya di hari-harinya dipenuhi dengan selawat. Oh, jangan sepele dengan selawat. Adik-adik jangan sepele dengan selawat. Kenapa? Karena selawat itu memang dijanjikan orang yang berselawat itu seperti 4 fadilah yang bisa kita dapatkan. Maka insya Allah orang yang mau mendapatkan keberkahan, keselamatan dunia akhirat mencontoh Rasulullah dengan yang pertama, banyak berselawat kepadanya. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya anak-anak, kalau boleh tidak ada lagi sholat di rumah, abang-abang sholat ke masjid. Bila perlu kalian yang jadi imam di situ. Kalau nggak bisa jadi imam, minimal jadi muazzin. Ku tengok sekarang banyak masjid-masjid yang jadi muazzin itu pun udah atu-atu. Kenapa Senin Kamis? Hari Senin buang hari Kamis. Allah. Kata tuh anak-anak muda yang tadi asihin main handphone. Padahal kita sebenarnya kesempatan datang ke masjid. Tuh, iya. Aku yang jadi imam tuh. Emang kau bisa? Jangan sepilih tuh. Aku biar sekolah di SMK kayak gini, aku juga ada hafalan itu baru paten. Kenapa? Karena kita anak-anak itu nggak usah disepelein. Walaupun kalian tamatan SMA, tamatan SMK, bukan harus pesantren, tapi kalau bisa jadi imam kenapa enggak? Ini sekarang aku tengok ada juga imam-imam tuh kalau udah maju ya Allah, menang-menang tua saja, hafalan lupa.
Maka baca sekolah kafirun aja bisa terbalik-balik. Ada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Rasakan. Alhamdulillah. Makanya kalian harus sana pula kalian belakang Ustaz. Ada sini lah, makanya jangan di belakang Ustaz.